Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Listiana dengan NIM 2200031095. Di sini saya akan mereview pengertian dari 12 model pembelajaran. Yang pertama, ada model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang mengajak para siswa untuk aktif dalam proses belajar. Dalam model pembelajaran ini, siswa dituntut untuk bertanya, mengeksplorasi, dan juga menemukan jawaban melalui proses penelitian dan analisis, tidak hanya menerima informasi yang diberikan oleh guru. Dengan menggunakan model pembelajaran jenis ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan juga problem solving yang efektif. Nah, model pembelajaran ini juga menekankan pada proses, tidak hanya pada hasil. Lalu yang kedua ada model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual adalah model pembelajaran yang memfokuskan pada pengalaman dan situasi nyata dari siswa untuk memahami konsep dan prinsip baru. Model pembelajaran ini menempatkan materi pelajaran dalam konteks yang relevan dan menarik bagi siswa, sehingga membantu mereka untuk menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Selanjutnya yang ketiga, model pembelajaran ekspositori. Model pembelajaran ekspositori adalah proses penyampaian materi oleh guru kepada siswa agar siswa memahami materi secara maksimal. Ciri-ciri dari model pembelajaran ini yaitu penyampaian materi dilakukan secara lisan maupun tulisan, dan materi yang disampaikan yaitu yang sudah pernah terjadi, jadi siswa tidak perlu berpikir ulang. Yang keempat, model pembelajaran masalah. Model pembelajaran masalah adalah model pembelajaran yang menggunakan permasalahan nyata sebagai konteks untuk mempelajari konsep dan keterampilan. Model ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis dan juga menyelesaikan masalah. Yang kelima, model pembelajaran project-based learning. Model pembelajaran project-based learning adalah model pembelajaran berbasis proyek yang di situ peserta didik diberi tugas untuk menganalisis masalah dan juga mencari solusinya secara berkelompok. Model pembelajaran ini melatih peserta didik untuk melaksanakan penelitian sehingga peserta didik terbiasa menganalisis masalah dan menyelesaikannya secara ilmiah. Selanjutnya yang keenam, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang melibatkan semua peserta didik dalam diskusi kelompok kecil. Kelompok kecil tersebut terdiri dari beberapa peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga akan terjalin kerjasama dan sikap saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ditugaskan. Lalu yang ketujuh ada model pembelajaran PAIKEM. Model pembelajaran PAIKEM yang terdiri dari aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan merupakan proses pembelajaran yang dimana seorang guru harus menciptakan suasana belajar sedemikian rupa sehingga siswa dapat aktif bertanya, mengemukakan gagasan, kreatif, kritis, serta mencurahkan seluruh perhatiannya atau konsentrasinya dalam belajar dan juga menimbulkan suasana belajar yang nyaman. Yang kedelapan, model pembelajaran kuantum. Model pembelajaran kuantum merupakan suatu strategi belajar yang memadukan unsur seni, faktor potensi diri, dan lingkungan belajar untuk menciptakan suasana belajar yang meriah, menyenangkan, dan bermanfaat. Selain itu, juga memberikan kesempatan untuk peserta didik mengembangkan otak kiri maupun otak kanan. Peserta didik tidak hanya tahu tentang sesuatu, tetapi juga dapat bertanya tentang sesuatu dan memperagakan sesuatu. Yang kesembilan, model pembelajaran kelas rangkap. Model pembelajaran kelas rangkap adalah model pembelajaran dengan menggabungkan beberapa siswa dari 2 atau 3 tingkatan kelas menjadi dalam satu kelas dengan pembelajaran yang diberikan oleh satu guru. Alasan diadakannya model pembelajaran ini yaitu biasanya karena terbatasnya ruang kelas, kekurangan guru, dan juga jumlah siswa yang hanya sedikit di setiap kelas. Yang ke-10, model pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk
memberikan kesan yang bermakna kepada siswa. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran ini, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui proses langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Selanjutnya yang ke-11, model pembelajaran tugas terstruktur. Model pembelajaran tugas terstruktur adalah model pembelajaran dengan diberikan sebuah tugas kepada siswa untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap suatu materi pembelajaran, yang dimana waktu pengumpulan tugas tersebut ditentukan oleh guru, dan peserta didik harus menyelesaikannya dan menyerahkannya pada batas waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, model pembelajaran portofolio. Model pembelajaran portofolio merupakan suatu model pembelajaran yang dimana siswa akan berfokus pada pembuatan portofolio, yakni kumpulan hasil kerja yang telah siswa lakukan selama periode waktu tertentu. Portofolio ini dapat mencakup berbagai jenis tugas atau proyek, misalnya seperti karya seni, laporan, esai, dan hasil kerja lainnya. Itu tadi review singkat dari 12 model pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ご覧いただきありがとうございます。